Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dari rumah juga sudah nggak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terlebih lagi rindu untuk mendengar kabar baik firman Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau meminta Roh Kudus memimpin kita semua, biar dari awal sampai akhirnya puji-pujian kita memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, karena kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami jemaat GPD Kasih Persaudaraan untuk menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat mendengar menerima kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menyuci kuduskan hidup kami mengambil alih acara doa kami pada malam ini, biar kami semua dapat menikmatinya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
saat ini jemaat-Mu merindukan firman-Mu, mari berbicaralah lewat hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja, yang menaruh perkataan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, dan kami semua siap untuk menerima dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang masih kasih kita semua kesempatan, kesehatan buat kita berdoa dan lanjutin kita mau belajar sesuatu tentang manifesting Jesus love. Amin. Oke, boleh ditampilkan juga slide saya. Kalau kemarin Ko Jeff udah bahas soal gimana kita itu seharusnya yang Tuhan mau kita itu ikut bertindak, bergerak bersama-sama Tuhan, bergerak, ikut turut serta, ikut ambil bagian dalam pelayanan apapun bentuknya yang Tuhan taruh sesuai dengan kapasitas dan panggilan kita masing-masing. Benar? Amin. Sekarang kita mau melanjutkan. Aku kasih judul kali ini adalah Bersiaplah diusik Tuhan. Bersama-sama Tuhan, ternyata kita harus siap. Kita harus bukan sekedar mau, tapi siap untuk diusik. Tahu diusik ya? Diganggu, diinterupsi. Diusik itu kalau saya lagi makan, tiba-tiba, Mama, itu namanya diusik. Kita harus, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Entah itu dia cuma cari perhatian, atau benar-benar dia jatuh atau dia kenapa. Benar, itu namanya diusik, diinterupsi. Dan kalau boleh kita bilang, kita gak akan ada yang suka diinterupsi sebenarnya. Even sama anak saya sendiri pun, tunggulah, mama lagi makan. Bisa kan bilang gitu, sangat sering bilang gitu. Nah, ayat pertama kita mau baca di 2 Timotius 4 ayat 2. Ini ayat yang ditulis Paulus buat Timotius, anak buahnya. Dia bilang kayak gini ke Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik saat nyaman atau tidak nyaman waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya ulang lagi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik saat nyaman dan tidak nyaman waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke. Di slide saya ada gambar yang itu di pojokan, bentuknya cantelan di pintu hotel. Kalau Bapak Ibu sering pakai itu do not disturb. Do not disturb itu kita taruh di pintu kita kalau pagi-pagi kita mau keluar dari hotel, terus kita nggak pengen itu kamar dibersihin, nggak pengen itu kamar diganggu sama bagian yang pembersih-bersih, apapun alasannya. Entah karena di kamar ada yang mau ganti baju, make up seharian gak usah diganggu, atau yang di kamar ada barang penting gak boleh ada yang gak masuk. Kita bisa dengan sadar dan dengan gampang ya kita buat cantelan aja dipakai. Cantelan itu ada, tapi nggak harus kita pakai, tapi boleh kita pakai. Do not disturb. Andai ini diumpamakan kalau kita pasang cantelan itu sama Tuhan. Nah, gimana tuh? Jadi kita pasang cantelan di pintu hati kita atau di pintu kamar kita. Do not disturb me, God, please.
Do not disturb. Jangan gangguin saya dulu, jangan usik saya dulu. Nah, mungkin nggak sengaja, tapi seringkali kita melakukannya. Hal yang paling sering diceritakan ada 2 minimal yang paling membuat kita tuh bisa bilang jangan ganggu saya dulu Tuhan, jangan ganggu saya dulu untuk mengembalakan dia, jangan ganggu saya dulu untuk doain dia, jangan ganggu saya dulu untuk ngerjain ini buat kenyamanan dia atau buat orang lain. Yang pertama yaitu uang. Ada sebuah, kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu pernah dengar ada ministry, ada sebuah gereja besar sekali yang jemaatnya ratusan ribu, itu Joyce Meyer. Dia cerita bahwa dulu tahun 2000 aja, awal tahun 2000, dia mau bikin seminar. Seminarnya ini ada peserta dari daerah terpencil, pasangan suami istri. Dan pasangan suami istri ini disabled. Disabled itu punya keterbatasan fisik. Dalam hal kasus itu dia ada yang buta, ada yang bisu kalau nggak salah. Pokoknya ada kecacatan, dan mereka minta tolong saya dijemput untuk datang ke gereja besar yang ada di kotanya dia. Terus Joyce Meyer dengan santainya dan dia dengan yakin ya, percaya, oh ya udah ini kesempatan untuk pelayan kita benar-benar melayani, jemput balik lagi bawain ke sini tepat waktu gitu kan. Ternyata tidak ada yang mau pergi dengan sukarela. Dia sampai kaget saat itu. Apalagi kalau sekarang takut ada COVID ya. Dulu aja dia nggak mau. Kapan dia bisa mau? Pelayan ada 1 orang yang mau, begitu dibilang oke, yang mau jemput nanti saya kasih $100. $100 pada zaman itu pasti sangat besar dibanding saat ini kan. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Dari cerita itu dia mau bilang bahwa untuk kita mau taat sama Tuhan disuruh sesuatu, kadang kita mikirin faktor materi, faktor uang. Ya Tuhan, saya kan belum punya, atau ya tunggulah nanti kalau saya udah punya segini, atau ya itu, saya nggak dapet apa-apa loh kalau saya kerjain. Kebayang ya, saya nggak dapat upah, saya nggak dapat apa-apa, malah saya yang keluar ongkos kalau saya jemputin. Kira-kira begitu. Mungkin itu satu hal yang secara tidak sadar sering membuat kita jadi pasang pelang itu buat Tuhan. Do not disturb, jangan suruh aku ngelakuin tugas ini. Hal kedua adalah soal waktu. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, Tuhan yang tahu waktunya Tuhan. Teorinya kita tahu, cuman saat Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, entah itu buat diri sendiri, apalagi buat diri orang lain. Kadang buat diri sendiri aja kita masih males. Kita merasa nantilah, nanti aja, bukan sekarang waktunya, ayo pelayanan belum sekarang lah waktunya, nanti aja, tunggu aku lebih matur lagi, lebih mantep lagi di dalam Tuhan, baru aku mau pelayanan misalnya. Nah, ini ada satu contoh kisah di zaman Paulus yang nggak sering diceritakan. Ada satu raja namanya Raja Felix. Raja Felix ini raja yang belum percaya Tuhan, tapi dia tahu itu Yesus dan dia tahu itu Paulus. Jadi dia suruh orang panggilin itu Paulus, suruh dia ajarin ke saya apa yang harus saya lakukan supaya kerajaan saya makin besar, makin berhasil sesuai kata Tuhannya Paulus. Coba saya mau dengar. Jadi itu konteksnya, orang yang belum percaya Tuhan minta dijelasin tentang Tuhan, panggil Paulus. Oke, datang Paulus nih ya. Diceritain lah panjang detailnya. Paulus mengatakan ya semua tentang Injil, tentang hukum Taurat juga, maksudnya tentang perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang benar secara nilai-nilai Kristiani kan. Responnya Felix
singkatnya, Felix bilang, "Oke Paulus, nanti ya, nanti saya panggil lagi kalau saya perlu. Saya cukup tahu saja saat ini. Silakan kamu pulang saja ke negerimu kembali." Jadi dia bilang, "Oke, saya udah tahu dan itu kayak terlalu berat buat saya lakukan. Jadi sekarang bukan waktu yang tepat. Paulus nanti pergi aja dulu deh. Pulang dulu, pulang. Nanti kalau saya butuh lagi, saya mau minta penjelasan lagi buat ke bangsa saya, buat ke orang-orang saya, baru saya panggil lagi ya." Mungkin saat itu dia ceritain soal perpuluhan apa ya. Jadi rajanya pusing kalau disuruh perpuluhan. Jadi rajanya bilang, "Enggak sekarang deh Paulus, pulang dulu aja." Itu ceritanya. Mungkin kita sering disuruh sesuatu tapi kita merasa dalam hati kita, belum, sekarang lah Tuhan waktunya. Apa contohnya ya, Tuhan yang bisa kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa itu objeknya buat hidup masing-masing kita. Kalau contoh yang kita paling ekstrim, kita tahu Bapak kita di sorga. Bapak kita di sorga mengorbankan anaknya yang tunggal buat mati menebus dosa manusia, benar? Bapak di sorga memberikan yang dia kasihi, kenyamanannya dia korbankan. Itu ada harga yang harus dibayar. Nah, gimana kita rela nggak keluar dari kenyamanan kita deh, minimal kita nggak diminta untuk berikan nyawa kita sih, tapi kita rela nggak keluar dari kenyamanan kita untuk memberikan sesuatu yang nyata, mengasihi dengan nyata orang lain yang bukan keluarga kita, mungkin yang bukan saudara kita bahkan. Contoh-contoh lain di Alkitab yang sering kita dengar dari sekolah minggu juga banyak yang mereka tuh siap waktu Tuhan ganggu dan mereka taat sama Tuhan. Contohnya yang paling pertama Abraham. Abraham itu keturunan orang kaya, nggak perlu dia bekerja keluar dari kotanya, dia sudah cukup makmur sampai 7 turunan mungkin. Tapi Abraham disuruh sama Tuhan keluar. Kemana nggak tahu. Kalau saya jadi istrinya mungkin kayak ngek, serius, kita jalan keluar dari istana ini, asik. Aduh, siap nggak? Yang kedua contohnya Yusuf. Yusuf semua tahu dari raja di Mesir akhirnya, jadi tangan kanannya raja Mesir. Tapi waktu dia ditarik keluar secara paksa, dia tuh anak kesayangan ya. Yusuf itu anak ke-12 kan ya, dari Yakub, dan dia dibilang kesayangan, sampai kakak-kakaknya semua iri. Bayangin jadi anak kesayangan. Saya pengen kalau coba ada 12 saudara terus saya anak paling kesayangan, kayaknya saya akan tinggal di rumah bapak saya selama-lamanya. Nah, dengan paksa, siap nggak siap saat itu, waktunya Yusuf nggak tahu, tiba-tiba keluar, dibawa dengan cara yang nggak enak. Contoh yang besar lagi adalah Ratu Esther. Ratu Esther, dia saat itu posisinya wanita muda, sudah dijadikan ratu, sudah enak hidupnya di istana raja. Tapi saat itu dia mengambil keputusan untuk mempertaruhkan nyawanya biar orang-orang Israel nggak dibunuh. Padahal yang nggak dibunuh itu belum tentu dia kenal, belum tentu dia itu sepupunya Esther, belum tentu itu kakek nenek om tantenya Esther, belum tentu. Itu cuman bangsa Israel yang random dia juga nggak kenal. Tapi karena Esther taat, dia mau coba keluar. Ditulis di kitab Esther kalau dia menghadap raja antara di ACC atau dia dihukum oleh raja. Antara itu pilihannya, ekstrim sih. Gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu Salomo akhirnya, coba boleh tampilkan slide di Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Oke, jadi kalau kita siap diusik, diganggu Tuhan,
gitu ya, untuk memberi sesuatu. Memberi ini boleh saya katakan juga menabur ya. Menabur entah itu membagi hidup, membagi jiwa, membagi waktu, membagi duit, membagi materi buat orang lain. Bisa ada hasilnya, bisa enggak. Pengkhotbah bilang gini, kata Salomo, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Itu ayat 4. Maksudnya di terjemahan yang lebih jelasnya lagi dibilang, siapa yang hanya bengong-bengong doang, memperhatikan angin dan awan, duduk ongkang-ongkang kaki, sepoi-sepoi, ya udahlah, yang penting bisa makan, yang penting saya masih Kristen, selesai. Tuhan suruh bantuin itu tetangganya mau pindahan rumah, dibantuin walaupun gak dapat duit. Ngapain, saya cuma capek doang. Contohnya, aku gak tahu apa yang bisa Bapak Ibu digangguin sama Tuhan dalam hatinya. Ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau dua-duanya sama-sama baik. Kalau bisa direnungkan lagi Bapak Ibu, ini ayat 4 sampai ayat 6. Jadi yang cuman bengong-bengong ngeliatin angin, ngeliatin awan, itu tidak akan menabur dan tidak akan menuai. Memang sebagaimana kita tidak tahu jalannya angin dan bagaimana anak bisa jadi dalam rahim, demikian juga kita tidak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatunya. Tetapi katanya Salomo, tetap taburkan benihmu dari pagi sampai malam, sampai capek, sampai pegel ngomongnya, sampai capek ngasih taunya. Karena kau gak tahu yang dikerjain yang pagi, apa dikerjain yang siang, apa yang dikerjain yang sore, yang akan berhasil. Syukur-syukur semuanya berhasil. Itu katanya Salomo. Amin. Saya berdoa biar kita semua siap untuk diusik Tuhan, siap diinterupsi Tuhan. Apapun bentuknya, di rumah, di pekerjaan, di sekitar kita, di gereja, sama orang-orang tertentu di gereja, apapun bentuknya itu kita mau taat sama Tuhan. Walaupun kita nggak tahu itu guna nggak, apakah dengan saya melakukan itu dia bisa tobat? Ya nggak tahu. Tapi katanya tetaplah kerjakan, tetaplah tabur, dan semuanya nggak ada yang sia-sia. Amin. Ayo mari kita berdoa lagi bersama-sama. Tuhan, biar hidup kita ini bisa jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar hidup kami semuanya, kami mau taat saat Engkau ganggu Bapa, saat Engkau interupsi kenyamanan kami, saat Engkau kitik-kitik kenyamanan kami mau taat sama Engkau. Persembahanku terimalah Tuhan, setelah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terima Tuhan, persembahanku
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh ya Bapa ya Tuhan, ya ini setiap kami Tuhan, biar GPDI Kasih Persaudaraan mau dan siap Tuhan, siap tuh Kau pakai Tuhan, siap bergerak bersamamu Tuhan Jesus. Ya Ralama. Ya Bapa, ini kami Bapa jemaat-Mu GPD Kasih Persaudaraan Tuhan. Kami tahu Bapa, kami seringkali kami pasang pelang di hidup kami. Jangan gangguin aku dulu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami harus bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, ketika Engkau panggil kami kapanpun kami harus siap Tuhan. Ketika Engkau interupsi kami kapanpun kami harus siap Tuhan, nyaman maupun tidak nyamannya kami Tuhan. Karena ketika Engkau memanggil kami tahu Engkau memberikan kami anugerah dan kemampuan Tuhan untuk melakukan yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami masing-masing makin hari Bapa, makin taat Bapa, mau bergerak Tuhan, mau memberi, mau mengasihi orang-orang yang Kau suruh kami lakukan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia Tuhan, untuk memampukan kami bergerak Tuhan, memampukan kami bertindak Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, di dalam tindakan kami Bapa, ada kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan buat banyak orang di luar sana, ada kemenangan dilepaskan buat orang-orang lain Tuhan, ada kesembuhan buat jiwa-jiwa lain Tuhan, ada kesembuhan buat yang sakit Bapa melalui kami Tuhan, melalui kami Tuhan, ada kasih Tuhan yang dirasakan buat banyak orang di luar sana Tuhan, melalui kami Tuhan, ada kedamaian Tuhan, ada kemenangan, ada kemerdekaan buat jiwa-jiwa yang terikat Tuhan. Biar kami jadi sumber itu Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan Bapa, untuk menjadi alat-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Beberapa menit ini saya ngajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing boleh berdoa, mendoakan siapapun nama-nama yang tiba-tiba Tuhan taruh. Dengan ajaibnya Tuhan ingetin, siapapun itu, betapa randomnya orang itu Tuhan suruh doakan, Tuhan suruh kasih salam, Tuhan suruh kasih SMS, Tuhan suruh kasih WA, Tuhan suruh jamah hidupnya.
Tuhan suruh berikan makan siang, taat aja Bapak Ibu Saudara. Yes Lord, tiara labara 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 kuasa dalam setiap doa kami Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir Bapa ke tempat-tempat lain Tuhan, ke rumah-rumah jiwa-jiwa di luar Bapa, biar mengalir melalui kami, biar mengalir melalui hidup kami. Bersyukur malam hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, seringkali mungkin ada di antara kami yang merasa terusik dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, apapun itu kami mohon ampunilah kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hidup hati kami, sikap hati kami diperbaharui, dan kami selalu siap sedia untuk melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini Bapak, biarlah kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ini juga suatu tugas yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap orang yang percaya, untuk berdoa, untuk melihat, memandang kepada negara yang kami cintai ini. Biar kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, mungkin mata jasmani kami Bapak Presiden dan jajaran tidak mampu untuk melihat semua yang terjadi, yang ada di negara ini Tuhan, sampai ke desa-desa Tuhan. Tetapi kami percaya ada hikmat yang Tuhan berikan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus dapat menyampaikan kepada pemerintah kami untuk dapat Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di negara kami ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan diberikan kepada Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan, para gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah Tuhan, bahkan tingkat RT RW, supaya dapat bekerja dengan baik, dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Masyarakat dapat dilayani dengan baik, dengan kasih Tuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh masalah di negeri ini dapat teratasi. Kami berdoa Tuhan, dengan begitu giat pemerintah untuk terus untuk menyalurkan vaksin yang sudah ada Tuhan bagi masyarakat Indonesia Tuhan, dalam penanganan COVID Tuhan ini, dan untuk
menyalurkan vaksin ini. Perlu hikmat Tuhan dan orang-orang yang memiliki hati yang mencintai negeri ini, mencintai masyarakat Tuhan Indonesia. Di dalam nama Yesus, supaya terus Tuhan terjadi, Tuhan dikerjakan dengan baik. Seluruh masyarakat boleh menerima, mau Tuhan divaksin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga penanganan Tuhan akan masalah-masalah bencana di daerah-daerah yang terjadi, dengan hikmat Tuhan biarlah semua dapat dibangun, apa yang sudah rusak, apa yang sudah hilang Tuhan, fasilitas umum masyarakat biar terus dapat diperbaiki dengan baik, agar pelayanan bagi masyarakat semua berjalan kembali dengan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia dikasihi Tuhan, dikasihani oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah anak-anak Tuhan terus berdoa bagi bangsa ini, sebab kami tahu keamanan, kenyamanan kota adalah keamanan kami, bukan hanya sebagai masyarakat tetapi umat Tuhan di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa supaya Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat bagi pemerintah kami beserta keluarga mereka, sama seperti Tuhan memberkati tubuh jiwa kami, anak-anak Tuhan, masyarakat Tuhan seluruhnya. Demikian juga bagi pemimpin-pemimpin kami, pemimpin gereja Tuhan, dimanapun dapat melayani Tuhan umat Tuhan, biar Tuhan juga anugerahkan tubuh yang sehat agar terus dapat melayani dengan baik. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bagi bangsa negara kami. Biarlah kami serahkan tubuh jiwa roh kami, seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan, baik yang sudah mengikuti doa bersama malam ini, bahkan belum bisa bergabung bersama-sama. Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, biar kami bisa lewati sepanjang malam ini dalam keadaan tubuh jiwa roh yang sehat, sampai besok setiap waktu kami dapat lalui dan bangun kembali dari tidur Tuhan dengan kemurahan Tuhan, dan hati kami penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu selamat malam. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Berkati.